Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Tabi al-ikhwah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita mempelajari ilmu usul al-fiqh dengan panduan Manzumah An-Nazm Al-Murattab fi Usul al-Fiqh Al-Muhabbab. Kajian kita terakhir kemarin pada mulai pembahasan yang pertama dari kaidah dari ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ada 4 masalah besar: hukum, dalil, dalalah, dan orang yang mengambil hukum. Kita katakan dalam pertemuan yang kemarin, fal awwalu al-ahkamu fi kismain taklifun Beliau mengatakan fal awwal, ilmu usul fikih kemarin ada berapa ya, Ada 4 besar. Yang pertama ahkam, yang kedua adillah, yang ketiga dalalah, yang keempat hukam. Sekarang kita bahas yang pertama. Beliau mengatakan fal awwalu, yang pertama adalah masalah al-ahkam. Dan kita katakan kemarin al-ahkam itu adalah maqtallahu hitab asy-syara' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wada'in. Lah, hukum itu yang telah kita bahas kemarin, definisinya itu ada 2, fi qismain, ada 2 macam. Yang pertama ada hukum taklif, yang kedua ada hukum wada' bi ghairi main, bi ghairi syak, tanpa ragu-ragu. Anda katakan kemarin, main ini hanya untuk menyandarkan mainnya di sini. Itu namanya urjuzah atau namanya manzumah. Yaitu namanya urjuzah atau namanya manzumah. Baik. Jadi yang penting hukum itu ada 2, hukum taklifi, hukum wad'i. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Sekarang kita masuk pada perincian yang pertama dari hukum. Ammat takalifu, adapun hukum taklifi itu fafardun sunnatu, ada fardu, ada sunnah. Ibahatun, karahatun, wa hurmatu, mubah, makruh, haram. Berarti hukum taklif itu ada 5. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Gitu. Kemudian 5. Jadi kita katakan al-hukmu asy-syar'i, hukum syar'i itu ada 2. Ada hukum taklifi, ada hukum taklifi.
Yang kedua ada hukum al-wad'i. Ada hukum wad'i. Tinggalkan dulu yang kedua. Kita sekarang pada poin yang pertama, pada hukum taklifi. Hukum itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kita bahas dulu hukum taklifi. Hukum taklifi itu, kata beliau, itu ada 5. Kata beliau itu ada 5. Ada fardu, ada sunnah, ada ibahah, ada makruh, ada haram. Pembagian 5 ini berawal dari mana? Jadi berawal dari mana? Taklifi berawal dari mana? Berawal dari semua dalil syariat yang berupa tuntutan. Semua dalil syariat, kalau kita lihat dari sisi kaitannya dengan hamba, itu ada 2. Ada yang bersifat tuntutan, ada yang bersifat at-takhyir, pilihan. Kan definisi sendiri dari hukum taklif itu adalah iqtalahu khitabu asy-syari' al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin min talabin au wad'i. Salah. Ikan ibu toh? Au tahyir. Hukum taklif itu adalah sesuatu yang dituntut oleh ucapannya syariat, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tapi hanya yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Jadi khitabus syara' ada yang berkaitan dengan cerita masa lalu, ada yang berkaitan dengan peristiwa yang akan datang, ada yang berkaitan dengan ini, ada yang berkaitan dengan itu. Jadi hukum taklifi itu hanya firman khitabus syara' itu kan firman Allah sama sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Itu yang berupa tolab, kadang-kadang itu berupa tuntutan, terkadang berupa pilihan. Maka saya katakan, hukum taklif itu ada 2 kemungkinan. Ada yang berupa tolab, ada yang berupa takhyir. Apa itu tolab? Tuntutan. Ada yang berupa pilihan. Nah, yang tuntutan itu ada 2. Ada tuntutan al-fi'al, tuntutan untuk dikerjakan, ada tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan untuk dikerjakan ya kerjakanlah. Tuntutan untuk ditinggalkan ya tinggalkanlah. Jadi berdirilah, itu namanya tuntutan untuk mengerjakan. Kalau kita mengatakan jangan kamu minum, berarti tuntutan untuk ditinggalkan. Tuntutan ditinggalkan. Tuntutan syariat, baik itu datang dari Allah dan Rasulnya, itu ada yang nuntut untuk kita kerjakan, ada yang nuntut untuk kita tinggalkan. Lah, masing-masing dari keduanya itu ada 2. Itu ada 2. Ada yang bersifat ilzam, ada yang bersifat ghair ilzam. Ilzam itu harus dikerjakan. Ini gak dikerjakan oleh hukuman atau ada ancaman hukumannya. Sifatnya ilzam. Ada yang tuntutan untuk dikerjakan itu sifatnya perintah, tapi nggak sampai pada harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan dengan alasan tertentu ya sah-sah aja. Nah, yang pertama inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan wajib atau fard. Yang kedua ini diistilahkan oleh para ulama dengan sunnah, atau kadang-kadang di sebagian kitab itu masnun, atau yang masyhur juga dengan lafaz mustahab. Nah, yang ketiga, sekarang tuntutan meninggalkan. Itu juga ada yang ilzam, harus ditinggalkan. Kalau enggak, maka ada ancaman. Ada yang ghair ilzam. Yang ilzam itulah yang haram. Ini yang apa?
Ini yang makruh. Lah, yang takhir itu yang diistilahkan oleh para ulama dengan mubah. Dari sini muncul 5 pembagian ini. 5 ini munculnya dari sini. Jadi hukum taklifi yang definisinya adalah apapun yang dituntut oleh lafadz syariat, lafadz pembuat syariat. Dan ucapan pembuat syariat itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Tapi yang hanya berkaitan dengan perbuatan hamba, bukan berupa cerita, bukan berita gembira masalah, bukan tentang berita masa yang akan datang. Hanya yang berkaitan dengan perbuatan hamba, baik itu tolab, tuntutan maupun memberi pilihan. Dari sini maka berarti firman Allah sabda Rasulullah yang berkaitan dengan perbuatan hamba itu ada 2, ada tolab, ada takhir. Ada tolab, tuntutan, ada takhir, memberi pilihan. Memberi pilihan. Nah, tuntutan itu ada 2. Ada tuntutan untuk mengerjakan, minumlah. Ada tuntutan untuk meninggalkan, jangan kamu berdiri. Jadi tuntutan untuk meninggalkan, jangan kamu berdiri. Nah, tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan sama-sama terbagi 2. Ada yang harus dan ada yang tidak harus. Dari sini maka pecahannya jadi 5. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah. Dari sini para jemaah sekalian, wajib atau fardu, definisinya bagaimana? Jadi kalau kita bicara yang pertama, yakni ammat takalifu fa fardun, atau dalam istilah yang lain wajib. Kalau kita urutkan dari sini, definisinya jadi apa? Ma talabahu asyari. Kok ala wajhi? Talabahu kok baca? Ma talabahu syari, ini bil fi'li ala wajhi al-ilzam. Ini kalau kita mau definisikan dengan model ini. Ada lafadz tolab, ada lafadz fi'il. Ada lafadz tolab, ada lafadz fi'il. Jadi ma talabahu syari', apa yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan. Ala wajhil ilham, harus dikerjakan. Ala wajhil ilham, harus, paten, harus dikerjakan. Itu namanya fard atau wajib. Itu namanya fardu atau wajib. Ini. Jadi yang dituntut oleh pembuat syariat Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan dan harus dikerjakan. Cirinya itu adalah usiba ala fa'ilihi imtithalan wa ma yastahiqqu al-iqabah tarikuhu. Alanya dibuang ya apa-apa. Ini tuh ya ikhwan, bukan definisi. Ini itu konsekuensi atau hasil, ciri. Definisi dari fardu atau wajib itu ini. Sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan dalam bentuk yang harus dikerjakan. Cirinya adalah, atau konsekuensinya adalah, atau hasilnya adalah ma'uthiba fa'iluhu. Orang yang mengerjakannya itu akan mendapatkan pahala. Sesuatu yang pelakunya itu akan mendapatkan pahala. Tapi pelakunya itu akan mendapatkan pahala jika imtithalan. Apa itu imtithalan? Melakukannya sesuai dengan perintah syariat. Dan sesuai dengan perintah syariat berarti 2 unsur. 1, ngikuti aturan. Yang kedua, niatnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang antum tahu dalam syarat diterimanya amal.
Jadi ma usiba fa'iluhum tithalan, sesuatu yang pelakunya itu diberi pahala jika melakukannya itu imtithalan. Ingat kata-kata ini? Imtithalan. Jika ada di beberapa kitab fikih tidak ada kata-kata ini, berarti kata-kata ini ada dalam hati nih. Ini maksudnya itu ya nerangkannya harus ada menggunakan kata-kata imtithalan, karena ma usiba fa'iluhu titik itu masih bermasalah. Dari mana? Tidak semua pelaku kebaikan mendapatkan pahala. Bisa jadi riya, bisa jadi sum'ah, bisa jadi macam-macam lah. Jadi bisa mendapatkan pahala jika imtithalan. Imtithalan itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan syariat. Dan itu imtithalan itu dua. Yang satu muwafaqatu asy-syara'. Yang kedua al-ikhlas. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ma yastahiqqul 'iqaba tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapatkan ancaman. Berhak yani untuk mendapatkan ancaman. Berhak untuk dihukum bagi orang yang meninggalkan. Kenapa kata-katanya berhak bukan langsung wa yu'aqabu tarikuhu? Di sebagian kitab usul fikih itu lafadznya begini, wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan itu dihukum. Kalau ada di beberapa kitab usul fikih lafadznya itu orang yang meninggalkan yang wajib itu dihukum, maksudnya itu bukan langsung dihukum, tapi ini maksudnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Kenapa? Tidak selamanya orang yang melakukan atau orang yang meninggalkan perbuatan wajib itu langsung dihukum. Gak selamanya. Contohnya apa? Bisa jadi dia nggak tahu kalau itu kewajiban. Bisa jadi dia itu istighfar setelah meninggalkan kewajiban. Bisa jadi dia tobat setelah meninggalkan kewajiban. Bisa jadi dia mempunyai amal kebaikan yang lain yang bisa menghapus dosa ini. Jadi statusnya itu meninggalkan wajib itu nggak langsung dihukum, tapi berhak mendapatkan hukuman. Apakah Allah hukum beneran atau tidak? Itu urusannya panjang. Ada apa? Ada penghapus, ada penghalang, dan ada berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi yang wajib itu cirinya adalah kalau yang melakukan mendapatkan pahala. Jika imtithalan. Imtithalan tadi apa? Melakukan sesuai dengan yang disyariatkan, yaitu sesuai dengan syariat, ittiba bahasa kita sama ikhlas. Yang kedua, wa ma yastahiqqul iqaba tarikuhu. Orang yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Itu namanya fard atau wajib. Bahasanya beliau di sini yakni fa fardhun sunnatu. Di bait yang keempat beliau mengatakan, bait yang berikutnya, maka ma'muran bihi fadza wajib. Yang diperintahkan maka itu wajib. Di sini beliau menggunakan bahasa fardu. Di sini beliau menggunakan bahasa wajib. Beliau ingin mengisyaratkan fardu sama wajib itu satu. Beliau ingin mengisyaratkan fardu sama wajib itu satu. Dan itu istilah jumhur. Jadi wajib sama fardu itu ya ikhwan, itu satu makna, itu dalam istilah jumhur usuliyin dan jumhurul fuqaha. Tapi ada yang membedakan antara fardu dengan wajib. Dan itu adalah dalam mazhab Ahnaf. Jadi kalau antum membaca di kitab-kitab Hanafi atau di usul fikih mazhab Hanafi, maka cermati, jika mereka nyebut fardu berarti bukan wajib. Jika mereka nyebut wajib berarti bukan fardu. Tapi di semua mazhab, di semua kitab fikih, di semua kitab usul fikih selain mazhab Hanafi, maka wajib dan fardu itu sama. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Tapi enggak usah lah bahas fikih Hanafi rotok tuh. Kapan-kapan. Jadi beliau hanya mengisyaratkan ammat takalifu fa fardun sunnatu ibahatun karahatun wa hurmatu maka ma'muran bihi fadza wajib. Yang diperintahkan itu wajib, berarti fardu sama wajib itu sama, dan itu istilah jumhur. Istilah jumhur. Pemahaman istilah ikhwan ini sangat perlu difahami agar tidak salah makna. Agar tidak salah memahami yang diinginkan oleh penulis kitab. Karena penulis kitab itu terikat dengan kondisi lapangan. Jadi kondisi lapangan.
Dia itu tatkala nulis untuk siapa, tatkala ngomong kepada siapa, dalam disiplin ilmu apa, itu sangat menentukan istilah. Ini sangat menentukan istilah. Kalau dalam kitab, semua kitab, kita jalan gampangannya. Semua kitab, fardu sama wajib itu satu. Kecuali kalau itu kitab Hanafi. Mau fikihnya, mau tafsirnya, mau usulnya, mau apa, begitu, semuanya sama. Maka kadang-kadang, sebagian ulama, seingat Imam Syaukani itu kalau menggunakan ini, itu sering menggunakan bahasa fahuwa wajibun al-mutabiq lil fard. Kadang-kadang boleh istilahnya itu. Itu adalah wajib yang sama dengan fard. Isyaratnya, yani isyaratnya menukil, mengisyaratkan ke fikih siapa? Hanafiyah. Baik. Itu yang pertama, fa fardhun, yang kedua, yani yang kedua sunnah. Yang kedua sunnah. Nah, definisi fardu dengan sunnah ini itu yang diisyaratkan oleh beliau di sini. Makana ma'muran, yang diperintahkan itu wajib, ingkana jaziman, jika jazim, harus tegas. Wa illa, kalau nggak jazim, kalau nggak tegas, maka mustahab. Dari definisi beliau ini, maka wajib itu adalah al-wajibu makana ma'muran amara bihi asyari, yani jaziman. Nah, itu. Tapi enak iki ya definisinya, gak dawa. Timbang dek ini dawa. Ini Anda definisikan dengan definisi ini karena untuk ngurutkan ini. Untuk ngurutkan sini. Jadi kalau kita urutkan dengan sini, maka taklif itu ada tolab, ada takhir. Tolab itu ada fi'il, ada tarak, gitu. Nah, masing-masing ada ilzam atau ghairul ilzam. Ilzam dengan jazm itu satu makna. Ilzam atau jazm itu satu lafaz. Satu lafaz. Makanya definisinya menjadi ma talabahu syari'u bil fi'li ala wajhi al-ilzam. Tapi kalau kita mengambil definisi ini, dan definisi ini lebih bagus karena lebih pendek. Jadi makana ma'muran bihi fadha wajib, yang diperintahkan itu wajib. Ingkana jaziman, juga harus dikerjakan. Wa illa, kalau enggak harus maka mustahab. Maka dengan lafaz ini definisi wajib adalah ma'amara bihi syari' jaziman. Ini lebih gampang. Jadi yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan bentuk jazim, tegas, harus dikerjakan. Ciri harus dikerjakan ini kembalinya ke sini. Kalau pelakunya mendapatkan pahala imtithalan, kalau meninggalkannya maka berhak mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Ya, sampai sini. Ada masalah? Kalau mustahab kita bahas belakangan. Beliau bahas satu lanjut, satu lengkap, baru sunnah, baru semacam itu. Jadi ini hanya untuk menggambarkan dari mana 5 istilah ini muncul. 5 istilah ini muncul dari yang saya gambarkan tadi. Kita bahas sekarang satu per satu. Jadi satu per satu kita mulai dari pembahasan fard atau wajib. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan muwassa'un mukhayyarun wa ma tulib kifayatan wa aksuha kullun yajib. Mana bos? Kata beliau, hafizahullah, muwassa'un. Beliau mengatakan muwassa'. Muwassa'un mukhayyarun wa ma tulib kifayatan wa aksuha kullun yajib.
ma la yatimmu wajibun illa bihi fawajibun fahris ala tilab. Beliau mengatakan, maka ma'muran bihi fadha wajib. Yang itu diperintahkan itu namanya wajib jika paten, jazim. Kalau enggak maka mustahab. Lalu beliau memperinci masalah wajib. Wajib itu ada wajib muwassa, ada wajib mukhayyar, ada wajib kifayah, dan ada wajib yang mala yatimmul wajibu illa bihi. 4. Berarti para ikhwah, wajib itu kita bahas al-wajib atau al-fard. Itu ada 4 macam. Wajib itu ada 4 macam. 4 tinjauan gitu kalau bahasa kita. Jadi 4 tinjauan. Wajib itu ada 4 tinjauan. Yang pertama, wajib kalau dilihat dari waktul ada. Dari waktu pelaksanaan. Jadi dari waktu pelaksanaan. Wajib itu ada yang dilihat dari al-matlub. Al-matlubu bihi. Yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Wajib itu istilah ini bisa gonta-ganti, terserah siapa yang nulis. Istilah kitabnya itu beda-beda. Yang ketiga, wajib itu jadi ada yang dilihat dari al-fa'il. Fa'iluhu. Al-fa'il. Dan wajib itu ada yang dilihat dari sisi yang keempat, dilihat dari sisi apa istilahnya ya? Nantilah, turun ketemu kan. Yang pertama, wajib itu dilihat dari sisi waktu ada, waktu pelaksanaan. Ada 2. Ada wajib muwassa, ada wajib mudhayyak. Jadi boleh mengatakan muwassa'un, mukhayyarun, wa ma tulib kifayatan wa aksuha. Wa aksuha dan kebalikannya. Aks dari muwassa itu mudhayyak. Aks dari mukhayyar itu muayyan. Jadi kita bahas ini. Yang dari kalau dilihat dari apa yang harus dikerjakan, itu wajib itu ada 2. Ada mukhayyar, ada muayyan. Kalau dilihat dari pelakunya, ada wajib aini, ada wajib ain, ada wajib kifayah, ada wajib kifayah. Jadi beliau mengatakan di sini muwassa, mukhayyar, kifayah, gitu ya. Wa aksuha, aksuha kembali kepada semua yang disebut tadi. Berarti akes lawan kata dari muwassa, lawan dari mukhayyar, lawan dari kifayah. Berarti muncul 6. Gitu ya. 1 dan lawannya, 2 dan lawannya, 3 dan lawannya, berarti 6. 6 itu bagaimana perinciannya? Perinciannya di sini. Jadi kalau kita bahas perbuatan yang wajib, itu tinjauannya 4. Pertama dilihat dari waktul ada. Waktu pelaksanaan. Kapan melakukan kewajiban tersebut. Itu ada 2. Ada waktu muwassa, ada wajib muwassa, ada wajib mudhayyak. Wajib muwassa itu definisinya adalah makanal waktu yattasi' lahu, yani wa limithlihi, yani wa limithlihi. Ini wajib muwassa itu satu kewajiban yang waktu pelaksanaannya itu mampu
untuk mengerjakan ibadah itu dan ibadah yang semisalnya. Ini ibadah yang semisalnya. Apa contohnya, Ikhwan? Waktu sholat zuhur misalkan, sholatul zuhur. Sholat zuhur. Itu waktunya dari sekarang jam berapa? Sekarang dari jam 11 lewat 2.35. Waktu zuhur itu kan sampai asar. Asar jam berapa sekarang? Jam 14 lewat 55. Gitu ya? Taib. Waktu sholat zuhur itu berarti sekian panjangnya. Untuk mengerjakan sholat zuhur sendiri butuh berapa menit? Untuk mengerjakan sholat zuhur sendiri butuh berapa menit? Sholat zuhur itu loh ya. Wes sak kancane, wes sak wudune, sak bajune, sak liyane. Butuh berapa menit? Setengah jam? Setengah jam. Bener tuh setengah jam. Suwine. Wes setengah jam ben manut. 30 menit. 30 dakika. Sedangkan ini itu kan 2 jam. 2 jam ya? Ya, 2 jam. 2 jam lebih. 2 jam setengah lah. 2 jam setengah. Untuk melakukan sholat zuhur itu waktu maksimal 30 menit. Sedangkan waktu ini itu 2,5 jam. 2,5 jam. Maka waktu yang Allah sediakan untuk kewajiban sholat zuhur cukup untuk sholat zuhur itu sendiri dan sholat dan ibadah sejenis sholat zuhur. Yaitu sholat-sholat yang lain. Di waktu sholat zuhur itu bisa untuk sholat qobliyah, bisa untuk sholat ba'diyah, bisa untuk sholat mutlak, bisa untuk sholat tahiyatul masjid, bisa untuk sholat wudhu, bisa untuk sholat ini, bisa untuk sholat itu. Lah, kewajiban semacam ini namanya wajib muwassa. Wajib muwassa. Loh, terus sing mudhoyak itu sing piye, Ustaz? Mudhoyak itu makanal waqtu yattasi lahu faqat. Yani ma kanal waqt la yattasi illa lahu faqat. Ini wis gak apa-apa, tambah ya faqat. Yani gak faqat ya ora apa-apa. Yani maka waktu yang mana waktu yang Allah sediakan untuk melakukan ibadah itu nggak cukup kecuali untuk ibadah itu tok, nggak bisa ibadah yang lain, yang sejenis loh ya, yang sejenis. Apa contohnya? Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kewajibannya syahr. Kewajibannya itu 1 bulan. Allah ngasih waktu juga? Allah ngasih waktu juga? 1 bulan. Jadi puasa Ramadan itu wajibnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nih bulan itu 30 Ramadan. Wajibnya puasa 30 hari. Waktunya juga 30 hari. Ngepres. Jadi selama Ramadan mau ngerjakan puasa yang lain gak bisa. Yuk Ramadan itu tok. Begitu selesai Ramadan, begitu habis waktu. Itu namanya wajib mudhoyak. Jangan katakan Ustaz kan bisa sholat, bisa zakat, bisa maca Quran. Anda katakan ibadah yang sejenis, yang semisal. Jadi selama Ramadan itu nggak bisa kemudian poso Daud, nggak bisa poso yani kemudian poso ini tidak itu. Jadi poso cuma Ramadan tok. Wajibnya 30 hari, waktu ini juga 30 hari ngepres. Pres itu antara kewajiban dengan waktu itu pres, gak kurang, gak ono lebih, maka namanya wajib mudhoyak. Maka namanya itu wajib mudhoyak. Ada contoh lain? Ada contoh lain ya, Ikhwan? Haji. Bener atau haji itu? Pelaksanaannya yo. Ya, ada contoh lain? Contoh yang paling sering digunakan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah itu salat maghrib. Tapi mazhabnya marjuh, gak usah disebut. Puasa Ramadan lah. Puasa Ramadan. Lah, untuk yang wajib mudhoyak itu penjabarannya sangat jelas. Dia itu wajib dikerjakan dari awal waktu sampai akhir waktu. Karena begitu meleset dikit maka waktu ini hilang.
Itu wajib mudhayyak. Yang muncul pembahasan itu di sini, di kalangan para ulama itu diwajib muwassa. Diwajib muwassa. Anggaplah waktu zuhur itu mulai dari sini. Ini waktu. Mulai dari sini waktu zuhur, berakhir di sini. Ini azan asar. Al-asar. Ini azan al-zuhur. Azan zuhur. Gitu ya. Waktunya terbentang selama 2,5 jam. Sedangkan waktu sholat zuhur sendiri butuhnya cuma 10 menit, 15 menit. Waktu sholat zuhur maksimal ya setengah jam lah. Sa udune, sa ini nih, sa itu nih. Maksimal itu setengah jam. Pertanyaannya, sholat zuhur itu wajibnya di mana? Jadi wajibnya di mana? Kalau dia lakukan di sini sah, gugur kewajiban. Dilakukan di sini sah, gugur kewajiban. Dilakukan di sini sah, gugur kewajiban. Dilakukan di sini sah, gugur kewajiban. Ini kita bisa bicara fikih loh ya. Nggak bicara kok di sini tuh Ustaz kan kurang afdol. Afdol itu masalah lain. Kita bicara fikih sekarang. Orang sholat zuhur di sini jam-jam 2:30 sah apa enggak? Sah. Jadi 14.55. Kalau dia ngerjakan jam 14.40 sah. Secara fikih sah karena masih dilakukan di dalam waktunya. Baru nggak sah dikerjakan kayak gini. Sudah adzan asar masih sholat zuhur tanpa udzur. Mulai diprotes, jamak Ustaz, repot kan. Ini kita bicara tanpa udzur. Ini tanpa udzur. Dikerjakan di sini sah, dikerjakan di sini sah, dikerjakan di sini sah, dikerjakan di sini sah. Pertanyaan yang muncul di kalangan para ulama dalam kajian usul, yakni pada waktu orang ini di sini. Orang ini di sini. Sudah wajib sholat zuhur apa belum? Kalau dia kerjakan zuhur itu mulai dari sini sampai sini waktunya. Kalau dikerjakan di sini sah. Sah, ya pastilah sah. Bahkan yang lebih utama. Permasalahannya, tatkala di sini waktu-waktu awal ini itu sudah wajib atau belum? Sudah wajib atau belum? Ataukah baru wajib kalau sudah di mentok akhir? Kalau waktu misalkan tinggal 30 menit lagi mau habis waktu baru wajib. Ataukah wajibnya dari sini? Kang gopo tuh Ustaz bakasan koyo ngono. Bakasan ini akan muncul tatkala orang sudah masuk adzan zuhur tapi kemudian gak gendang-gendang sholat. Sampai di sini dia tertahan gak bisa sholat. Di sini misalkan sudah lewat 1 jam. Gak gendang-gendang sholat. Begitu sampai 1 jam setelah azan, dia di sini tertahan. Gak bisa sholat. Gambarannya haid. Gambarannya haid. Di sini tiba-tiba haid. Padahal belum sholat zuhur. Pertanyaannya, dia dosa apa enggak? Itu pertama. Yang kedua, dia ninggalkan kewajiban apa enggak? Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kalau kita katakan sholat zuhur itu yang di sini itu boleh untuk mengerjakan dan sah, tapi baru wajib di sini, maka wanita yang haid di sini dan belum sholat zuhur dia nggak dosa. Karena durung wajib. Karena durung wajib tuh, wajibnya di kene kok. Ini kita sekarang menggunakan mazhab yang pertama yang mengatakan wajibnya itu. Jadi sebagian ulama fikih mengatakan wajib muwassa itu pelaksanaan. Tapi wajibnya tatkala sudah mudhayyak. Itu kaul awal. Tapi ya kawan, di sini ada 2 kaul. Kaul yang pertama di kalangan usuliyin, kalangan para fuqaha, sebuah kewajiban yang muwassa itu baru wajib jika jika mudhayyak. Jika mudhayyak. Taib, dengan mazhab ini, maka berarti sholat zuhur itu baru wajib di 30 menit terakhir. Kalau begitu, dilaksanakan sebelumnya sahnya sah tapi belum wajib. Konsekuensinya, jika dia 1 jam setelah adzan zuhur belum sholat zuhur, tiba-tiba haid, maka dia nggak dosa. Yang pertama, yang kedua tidak ada qadha. Tidak ada qadha dalam arti nanti kalau sudah suci seminggu kemudian sholat zuhurin nggak wajib diqadha. Kenapa?
Ya kan durung wajib, apa yang dikolok durung wajib? Yang durung, ini belum wajib. Tape. Yang ketiga, contoh lain, kalau di sini dia mati kena jantung, tabrakan, tembak uang. Pokoknya 1 jam setelah adzan zuhur durung sholat, ya jagungan, ya opo, pokoknya biasa uang itulah. Lah, 1 jam kemudian mati. Di hadapan Allah dia itu punya tanggungan sholat zuhur apa enggak? Di hadapan Allah ini. Dia punya tanggungan kewajiban sholat zuhur yang belum dikerjakan atau tidak? Kembali kepada masalah kita. Jika baru dikatakan wajib kalau mudhayyak, maka berarti dia nggak punya tanggungan sholat zuhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Itu pendapat yang pertama yang muncul di kalangan para ulama. Kamu ya di sini? Mumet ya? Enggak. Sebagian ahli ilmu mengatakan, yakni wajibnya itu min bidayatil muwassa. Sejak awal waktu muwassa itu sudah wajib. Hanya boleh dikerjakan sampai akhir. Jadi konsepnya dibalik. Kalau yang pertama, pendapat yang pertama itu mengatakan wajibnya di sini. Ini wes mepet. Tapi boleh dikerjakan sejak awal, bahkan lebih utama. Sebagian ulama mengatakan walik mas. Ini yang jenenge sholat zuhur itu kawit sini, wajibnya dari sini. Hanya waktu ini boleh molor sampai sini. Waktu ini maksudnya boleh molor sampai sini, dikerjakan di sini tetap sah. Urusan orang itu dianggap nyepelekan, dianggap itu bukan kajian usul kali itu. Ini itu kajian lain. Ini, tapi di kajian fikih yang penting wong zuhur sholat di sini sah, gitu ya. Dalam pandangan yang kedua, wajib itu mulai di sini. Di sini sudah wajib. Hanya waktu ini boleh diolorkan sampai sini. Konsekuensi dari pendapat yang kedua, jika 1 jam setelah zuhur dia terhalangi nggak sholat, dia terhalangi nggak sholat, maka orang ini wajib qadha. Kapan qadhanya? Nanti seminggu kemudian kan suci. Suci ini jam 9 pagi. Maka mandi terus sholat zuhur ngondok seminggu yang lalu. Dan di mazhab inilah jumhur para ulama. Di mazhab ini jumhur ahlul ilm. Jumhur para ulama berada di mazhab ini. Bahwasanya namanya wajib muwassa itu wajibnya dari awal. Makanya dia digesa oleh syariat untuk mengerjakan dari awal. Lah adapun nih ono uzur ya monggo sampeyan ngerjakan sampai di sini, yang penting nggak sampai tembus asar. Yang penting nggak sampai tembus asar. Silahkan diundur. Tapi hukum asalnya jadi sini. Begitu ternyata di sini ada uzur, maka berarti ada beban kewajiban yang belum dikerjakan. Itu bisa dikerjakan kalau sudah uzurnya hilang. Berarti kalau sudah apa? Sudah suci. Ini sudah suci. Lah, berangkat dari situ juga. Ini berangkat dari itu juga. Orang ini berarti di hadapan Allah kalau mati di sini dia punya kewajiban, dia punya beban masalah sholat zuhur. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau dalam hati pertama, takutnya Allah apa durung sholat? Durung wajib kok ya Allah. Ngono gampang jawab ya enak. Durung wajib kok ngono. Iku wong usuli rada ora beres iku. Lah kalau kita katakan di sini, dia nggak akan bisa jawab. Dia mengatakan, kamu belum sholat. Harus menyampaikan uzur. Uzurnya apa? Uzur yang diterima, bebas dari pertanggungjawaban akhirat. Uzurnya nggak ada. Berarti dia punya masalah pertanggungjawaban ini akhirat. Lah, wajib muwassa, mudhoyaknya itu kalau di akhir. Atau kalau dia yakin setelah itu nggak akan bisa ngerjakan. Menjadi mudhoyak itu kan di sini. Bisa jadi mudhoyak itu terjadi di sini. Kapan? Kalau ada orang yang yakin di tengah-tengah waktu ini setelahnya sudah nggak bisa ngerjakan sholat. Kapan? Orang yang dieksekusi RP mati. Orang yang mau dieksekusi mati. Dia diputuskan akan ditembak jam 2. Ditembak karena teroris. Jadi zuhur di sini dia itu akan dieksekusi jam 2. Jadi jam 2 kurang 1/4 itu sudah harus keluar dari penjara, mau dibawa ke ruang tembak.
Maka di sini menjadi wajib apa namanya? Wajib mudhayyak. Gak nunggu sampai akhir. Karena di sini dipastikan secara hukum akal ya, bahwasanya dia tidak akan lagi bisa mengerjakan sholat duhur setelahnya. Jadi di wajib mudhayyak masalah nggak ada. Kenapa? Ya waktu ini pres. Ya, dari awal sampai akhir. Masalah ini muncul di wajib muwassa. Masalah ini muncul di wajib ini muwassa. Tapi ikhwan, sekarang fikih haji coba diterapkan dengan kaidah ini. Kenapa fikih haji itu kok muncul? Yani apakah haji itu alal faur ataukah tidak? Berawalnya dari sini. Sekarang coba kita rumuskan dengan rumus yang sama. Dari semacam ini ya, kawan kita itu kadang-kadang mampu dengan bagus memahami. Oh alah, makanya ono sebagian para ulama itu kok fatwanya kok nyuwantai itu karena berawal dari tata berpikir ini. Berawal dari cara berpikir ini. Dan di antara mereka Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memegang madhab ini. Makanya boleh mengatakan, ini ada orang haid di sini nggak ada kewajiban qadha inda Syekhul Islam. Kenapa? Durung wajib kok. Kata beliau. Wajibnya ku ndek kene, Mas. Di sini itu durung wajib. Nek sampean kerjaano itu api, tapi kajiannya itu bukan masalah bagus dan tidak. Wajib apa? Di sini itu durung wajib. Wong masih bisa di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini. Di sini belum wajib. Tatkala durung kerjakan, ya wis durung wajib. Akhirnya boleh mengatakan bahwasanya nggak ada qadha bagi orang yang haid di sini nggak ada qadha indahu, dan orang-orang yang sepakat dengan beliau, dan itu pendapat sebagian para ulama. Berawalnya dari mana? Berawalnya dari masalah mudhayyak, yakni wajib muwassa itu apakah wajibnya saat sudah mudhayyak ataukah wajibnya kalau jejak dari awal muwassa'nya. Ya? Bisa dipahami? Mumet tentu. Lah, enggak boleh insyaallah. Sekarang bahas haji. Penyakitnya ngaji usul fikih itu jarang contoh. Kitab usul fikih sampai yang ketebel-tebel itu contoh itu jembar. Pol pokoknya. Sekarang kita bahas fikih haji. Haji itu wajibnya kapan? Waktunya kapan? Wajibnya kan seumur hidup sekali. Berarti waktunya bidayatul bulugh, mulai balik sampai al-maut. Itu waktunya. Lo kan seumur hidup sekali. Jadi wajibnya, waktunya itu mulai awal balik, itu awal waktu sampai mati. Tapi kasusnya ini beda karo ini. Ini tuh asarku pasti. Ini gak jelas. Kapan sampai mati, Mas? Bu. Kok jelas kok mati ini kapan? Pokoknya haji itu seumur hidup sekali. Mulainya adalah bidayatul bulugh, akhirnya itu sampai mati. Akhirnya itu sampai mati. Itu waktu. Atau kalau dengan bahasa yang lebih tepat, bidayatul istita'ah. Nah, menggunakan bahasa yang kedua ini lebih tepat. Jadi mulai dia wajib itu kan tatkala sudah mustati. Mustati itu adalah yani walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan segala tafsir yang muncul di kalangan para ulama tafsir. Yani liman istata'a itu apa saja? Istita'a zat, istita'a rahil, itu masalah lain. Pokoknya mulai dia mampu sampai mati. Mulai mati. Dari sini ya ikhwan, maka wajibnya ini masuk ke mudhayyak atau muwassa'? Waktu haji itu masuk mudhayyak atau muwassa'? Masuk muwassa'. Ragu-ragu nih toh? Masuk muwassa'. Lah, pelaksanaannya bisa di sini, bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun ini, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan, bisa tahun depan. Pokoknya gak kejadian mati. Pokoknya gak kejadian mati. Taib. Letak masalah. Ini letak masalah. Bagi para ulama
yang mengatakan bahwasanya wajibnya haji itu, wajib muassa itu adalah dari bidayatul muassa. Maka hukum fikih hajinya itu sangat jelas. Begitu dia mampu, langsung wajib budal. Langsung wajib budal. Kalau nggak budal, berarti punya hutang. Gitu ya. Maka wajib untuk dihajikan oleh ahli warisnya, diambilkan dari hartanya. Karena dia punya utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman tahu toh dalam fikih waris, bahwasanya harta waris itu nggak boleh diwaris sampai dilewatkan 3 atau 4. Yang pertama tajhizul mayyit, biaya-biaya perawatan jenazah. Yang kedua ad-dain, gitu ya, utangi, dibayari saya utangi dengan perincian fikih dain. Dain, mu'allaq bidzimma, dain mursalah, dan tete pegangnya urusan dain, pokoknya utang itu kayak repot-repot. Yang ketiga al-wasiyah. Lah setelah ini beres baru kemudian at-tarikah. Hartanya itu dibagi. Lah salah satu di antara dain di sini adalah dain kepada Allah. Hutang kepada Allah. Apa itu hutang kepada Allah? Ada kewajiban yang berupa kewajiban syariat yang berupa harta belum ditunaikan sampai mati. Berarti dia itu punya utang. Dari sini maka harus dikerjakan. Kalau kita kembali pada masalah haji. Kalau kita katakan bahwasanya haji itu wajibnya memang muassa. Dan kewajibannya itu dari mulai awal muassa. Berarti dari kapan, Ewan? Dari mulai mampu, mulai dari duit. Mulai mampu dia itu sudah wajib. Ternyata tahun ini gak kajilah sih. Kayak tas dadi wong sugih anyaran. Tahun ngarep ae. Tahun ngarep gak kaji sih. Kayak tas kawin, tahun ngarep lagi. Pokoknya tunda. Ternyata mati. Durung sempat haji, 3 tahun kemudian mati. Jadi dia itu setelah mampu, tahun pertama nggak haji, tahun kedua nggak haji, tahun ketiga nggak haji, tahun keempat bongko mati, maksudnya tahun keempat mati. Pertanyaannya sekarang, 3 tahun lewat yang telah dia tinggalkan nggak haji, padahal dia sudah wajib haji, sudah istitoah. Pertanyaannya itu di sini. Apakah wajib dihajikan atau enggak? Wajib dihajikan dan tidak, kembalinya kepada fikih wajib muassa sama wajib mudhayyah. Jika kita katakan bahwasanya di sini sudah wajib, begitu nggak dikerjakan sampai mati, maka hartanya itu harus disisihkan untuk satu pemberangkatan haji. Tidak boleh dibagi. Karena harus ada yang menghajikan. Dan itu diambilkan dari hartanya. Kenapa? Ada hutang. Hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekelas dengan dia wajib zakat. Gurung bayar zakatnya mati. Sekelas dia dengan wajib kafarah. Belum bayar kafarah mati. Maka itu dikeluarkan dari hartanya untuk membayarkan itu semua. Baik. Sekarang kalau kita ambil kaul yang mudhayyak, ini agak rumit di masalah fikih haji. Titik rumitnya di mana? Saya bisa memahami titik rumitnya di mana? Karena matinya nggak tahu. Kau oleh bocoran kalau malaikat maut. Ini matinya nggak tahu. Ini beda dengan kasus sholat asar. Kalau ini matinya nggak tahu dan dia itu nggak pernah tahu wajib mudhayyaknya itu kapan. Dia itu gak pernah tahu, kecuali kalau dia itu dapat bocoran, kan gak mungkin juga. Ya. Tatkala wajib mudhayyaknya dia itu gak pernah tahu, maka kenapa kok ulama-ulama fikih dalam masalah ini itu gak ada khilaf. Pokoknya begitu dia istitoah, lah kok belum melakukan ibadah haji, kok kemudian meninggal dunia, maka wajib dihajikan. Mau wasiat atau tidak? Wasiat, karena ada hukum dain di situ. Padahal fikihnya
Atau kaidahnya jelas-jelas ini fikih hukum wajib muasa. Masalahnya hanya mudhoyaknya kapan nggak jelas. Karena wong mati nggak ketahuan. Ini kapan? Ini matinya. Wallahu a'lam. Ininya ya kawan begitu. Jadi kalau dilihat dari waktul ada, kapan melaksanakannya, itu wajib itu ada dua. Ada muasa, ada mudhoyak. Muasa itu waktunya muasa wasi, longgar. Mudhoyak itu waktunya sempit. Waktunya sempit. Definisinya tadi, ya muasa itu waktu yang Allah berikan untuk melakukan ibadah itu cukup untuk ibadah tersebut dan ibadah yang semisalnya. Adapun mudhoyak, waktu yang Allah berikan itu hanya cukup mengerjakan ibadah itu tok, tidak ibadah yang lain yang sejenis. Maka itu namanya mudhoyak. Contoh yang satu-satunya yang muttafaq alaih itu hanya puasa Ramadan. Yang muttafaq alaih, ada contoh-contoh yang lain yang ruwet, enggak usah. Contoh puasa Ramadan tok. Ya. Bukannya ada hadis ancaman kalau menunda haji pada Tabi'ah. Jadi yang kita bahas itu adalah mengenai masalah penerapan kaidah muasa mudhoyak. Yang antum sampaikan itu mirip-mirip, bukankah Ustaz ada ayat ancaman yang orang itu nunda-nunda salat? Persis. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi secara kajian fikih bagaimanapun juga sholat duhur di kini itu sah. Kita bicara sah loh. Kita bicara sah. Nggak punya udzur turu remian dominuan, gaplean, nggak sholat. Setengah jam mau asar baru geragapan sholat. Pertanyaannya sholatnya sah apa enggak? Sah. Tapi dosa. Dosa itu bukan karena nggak sholat. Sholatnya dia nggak dosa. Dosa itu karena nunda-nunda. Nah, hadis yang antum sampaikan itu juga sama persis. Dia nggak haji di sini, nggak haji di sini, nggak haji padahal mampu. Itu dosa. Dosanya bukan karena hajinya, karena nunda-nunda. Tapi sebenarnya secara kaidah dia itu ngaji di sini, haji di sini, haji di sini, haji di sini itu sah-sah aja. Nek yakin mati ini durung. Masalah itu gak yakin tuh mati ini durung. Itu yang membedakan antara fikih ini dengan fikih yang ada di sini. Itu sangat erat berkaitan dengan masalah tadi loh. Kenapa kok para ulama itu masalah puasa, masalah sholat, masalah itu dan lain-lain yang ada kaitannya dengan muasa dan mudhoyak itu berselisih ya, karena memang dari usulnya berselisih. Usul fikih itu kan timbangan fikih, alat masai. Ya alat masai beda ya mesti beda. Sitoke wajan, sitoke panci. Ya masak sego pakai wajan, masak sego pakai panci ya beda lah. Hasilnya tetap beda. Bagaimanapun juga. Ya. Mana? kalau seandainya wajibnya di akhir, kenapa dosa kalau kita ngulur waktu? Apanya? Kalau seandainya wajibnya kan di akhir, terus kenapa kita dosa Kalau ngulur waktu? Anda katakan dari tadi, bukan dosa sholatnya. Dosa meremehkan. Jadi ilmu syariat itu ya kawan, itu semakin lengkap kajiannya itu semakin bagus. Tapi jenenge belajar itu titik per titik. Orang itu nih ngerti usul terus ngerti fikih tok, gak ngerti yang lain, itu bahaya. Aku pernah marah-marah sama anak-anak Al-Furqan. Gara-gara itu anak pernah tanya sama musyrif. Kenapa anak-anak itu kalau sudah waktunya sholat kok masih rawami di tempat sholat? Di tempat sholat, tempat wudu. Ya sudah sering anak nasihati Ustaz. Alasannya itu, yo kan man adraka raka'atan minas sholat faqad adrakas sholah. Jadi yang nemui ruku berarti nemui satu rakaat. Dua ya Ustaz, dari mulai Al-Fatihah atau masuknya itu kuntu turoba pokoknya durung ruku ya berarti mendapatkan satu rakaat. Ini kan bocah kepinteran tapi ya gak pati bener. Bocah pinter tapi ya gak pati bener. Alah marah teman. Masya Allah. Itu fikihnya mendahului adab.
Makanya kenapa dulu para ulama itu mendahulukan kajian adab dibandingkan kajian ilmu. Ilmu sudah ada, gak punya adab, itu bahaya banget. Ini pinter minteri dalil. Ini orang yang semacam ini ya, kawan, tanpa ada yang ta'zimu sunnah, tanpa ada ta'zim waktu, tanpa ada ini, tanpa ada itu, rata-rata sholat ini gini. Kenapa? Kini sah kuno sah doai. Mau nak gaplean sih. Nah, tapi kalau kita padukan dengan masalah adab sholat, kita padukan dengan masalah tazkiyah, kita padukan dengan masalah rokoik, ilmu rokoik ya kawan, kita padukan dengan masalah fastabiqul khairat, dan semua itu bukan kajian fikih. Kita bahas fastabiqul khairat, masalah yang mengharap surga yang tertinggi, masalah ini, masalah itu sudah bukan kajian fikih, itu sudah di luar konsep fikih. Lah, kita itu sedang ngaji di titik, di titik fikih. Anda katakan, untuk urusan sholatnya dia nggak dosa. Toh dia ngerjakan sholat pada waktunya. Tapi masalah itu adalah sahun, saha. Sahanya itu ya masalah. As-sahu, lalai. Lalainya itu ya bisa lalai ngulur-ngulur waktu, bisa lalai gak sholat, bisa lalai ini, bisa lalai itu. Wallah. Lanjut atau wis? Sampai lagi. Songor. Ya, apa lagi? Apa syarat batal itu? Apakah bukan mayat itu harus niat haji dulu baru boleh dibatalkan? Jadi orang yang sudah wajib haji, kemudian dia itu sudah mati sebelum berhaji, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sudah wasiat. Kalau dia sudah wasiat, itu jelas masalahnya. Berarti titiknya di wasiat. Yang kedua, kalau dia itu sudah bisa dibaca niatnya. Niat itu kan urusan batin. Kita nggak tahu kalau dia ngomong, aku sarpe haji. Ngono ya. Ngomong, atau kalau zaman sekarang harus daftar haji. Itu kan berarti sudah ada niat. Sudah ada niat. Itu masalahnya juga jelas. Yang masalah yang terakhir itu adalah kalau wasiat enggak, kebaca niatnya enggak, tapi wajib hajinya secara zahir iya. Jadi sudah punya harta, kemudian durung daftar, kemudian meninggal dunia. Dalam kasus semacam itu, kembali kepada yang kita katakan ini, dia itu sudah dianggap wajib atau belum? Kalau sudah dianggap wajib, maka fikihnya jadi ke sini. Dia itu sudah punya hutang. Hutangnya kepada Allah. Tatkala dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengambil fikih ini. Wallahu a'lam. Tapi lanjut apa enggak? Udah ya? Udah. Hah? Kalau tadi kan haji, kalau zakat misalnya kan gak bayar terus mati, apa juga diambil zakatnya terus plus setengah hartanya? Ini belajar fikih malah. Sekarang kasus, ada orang wajib zakat, kemudian belum sampai bayar, wafat. Padahal sudah wajib zakat. Pertanyaannya, diambil uang dari hartanya, diambil untuk membayar zakatnya itu pasti. Itu jelas kalau itu. Kenapa? Bagaimana cara ngitungnya? Ngitung dari belakang. Ada orang sudah punya uang, sudah punya emas misalkan 100 gram. Di tahun 1430. Gak tahu uang emas ini utuh dan utuh. Gitu ya? Dia meninggal tahun 1440. Emasnya itu masih ada 100 gram. Masih ada 100 gram. Berarti dia punya kewajiban haji yang enggak ditunaikan. Zakat yang enggak ditunaikan berapa tahun? Mulai 9 atau 10? Mulai dari 1441
Karena ini nisab, di sini haul. Di sini nisab, di sini haul, berarti 1, 2, 3, 4, 10. Ya 10 tahun. 10 tahun. T. Berarti emas ini gak boleh diwarisi sampai ini dikeluarkan. Sampai ini dikeluarkan. Karena sampai akhir tahun, sampai tahun ke-40, emasnya utuh, ya berarti ini gampang. Ini 100 berarti kan 2,5%. Hah? Terus? Hah? Kali 10 sama dengan 25%. 5% lumayan. 5%. 10 tahun masalahnya. Ini 10 tahun. Tab. Masalah muncul. Yani apakah diberlakukan sabda Rasulullah SAW, fa inna akhiduha wa syatra mali. Pertama, pelaku itu adalah daulah. Kan itu masuk dalam hukum. Ini itu masuk dalam hukum. Entah itu ta'zir sebagaimana itu mazhab sebagian para ulama, ataukah itu had sebagaimana mazhab sebagian para ulama. Mazhab hukum ta'zir atau had. Inna akhiduha wa syatra mali itu hukum ta'zir atau hukum had? Kalau had, paten harus syatra mali. Kalau ta'zir tergantung kemaslahatan negara sesuai dengan keputusan hakim. Itu kalau ta'zir. Jadi dalam pandangan sebagian ulama di antara mereka Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan inna akhidhuha wa syatra malih itu ta'ziran. Jadi tatkala itu pandangannya yang dibutuhkan oleh negara syatra malih. Kalau kemudian syatru malihi itu kebanyakan bisa diturunkan. Kalau kemudian diambil syatru malihi itu ternyata gak mempan, hukuman itu kan sifatnya az-zajr wa jabr. Kalau diambil syatru malihi, zajrnya gak muncul, bisa ditambah. Kalau itu ta'zir. Kalau itu ta'zir. Tapi kalau itu had, paten, gak bisa berubah. Dan ta'zirnya pakai yang lain. Ta'zirnya itu yang dipakai yang lain. Ya mirip-mirip dengan kasus yang masyhur di kitab fikih. Ono wong sugih. Ada orang kaya raya, budake 1000. Budaknya itu banyak sekali. Ramadan hari pertama ngumpuli budake. Ngumpuli istrinya. Lapar nih hakim, Pak Hakim. Saya enggak kuat. Saya ngumpuli istriku di siang hari Ramadan. Waduh, tobatlah dan bayar kafarah. Kafarahnya apa, Pak Hakim? Memberikan ke budak. Memberikan budak. Budak 1000. Memberikan budak. Hari itu memberikan budak. Besok 2-3 hari lagi balik. Pak Hakim, kula malih. Saya yang kemarin itu gitu lagi. Waduh, kamu itu. Wes, lagi berikan budak. Oh, nggih. Berikan budak. Dapat 2-3 hari kemudian balik lagi. Hakim mikir-mikir. Ini apa wong iki? Telit-telitin. Kamu itu napa toh? Gitu, karena dia itu nggak ada beban. Hakim itu mikir, ini kalau tak suruh bebaskan budak lagi, nyantai. 1000 kurang 3 yo. Jadi nuansa hukuman itu hilang. Nggak ada nuansa zajr, nggak ada nuansa nakalan minallah. Balasan hukuman itu nggak ada. Nuansanya itu nyantai. Yo duit 1 juta kalau ngetokno 1000 kan ya nyantai ngono. Kelangan duit 1000 guyang-guyu enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah. Nuansa zajr ingin dia munculkan. Masalah yang muncul. Boleh enggak hukum itu dirubah? Oh, karena kamu dikasih hukuman memerdekakan budak gak kapok, wes. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nangis. Nangis, jerit-jerit. Nangis jerit-jerit. Nuansa zajrnya ada, tapi merubah hukum. Ataukah tetap memerdekakan budak, tapi nuansa zajrnya nggak ada. Masalah semacam itu kembalinya adalah kepada fikih kafarah itu hudud atau ta'zir. Fikih kafarah itu hudud atau ta'zir ya ikhwan? Hudud, paten kalau itu. Fikih kafarah itu hudud. Berarti memerdekakan budak itu nggak bisa digeser. Jadi mau ke-3, mau ke-4, mau ke-5, mau ke-10, lumayan ono 10 budak merdeka. Gak bisa digeser. Tapi karena zajr tidak ada, bisa ditambahkan dengan ta'zir. Ta'zirnya itu bukan karena apa? Bukan karena jimaknya itu, karena gak gelem kapok itu. Karena ngeyele itu, maka muncul ta'zir.
Sampean merdekakan budak, nggih tapi tambah penjara ini seminggu. Ngono. Ketambahan penjara seminggu. Lah, penjara seminggu itu titik takzirnya. Tapi had hudud sama sekali nggak boleh diudik-udik. Titik hudud nggak boleh diudik-udik karena itu had. Ini ya, bukan takzirnya. Muncul yang ada di kalangan para ulama tadi masalah inna akhiduha wa syatra malih. Itu apakah itu hudud ataukah takzir? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya itu takzir, Syaukani rahimahullah taala, meskipun jumhur mengatakan kalau itu had. Jadi kalau itu adalah had karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan wa syatra malihi. Wa syatra malihi. Lah, kalau memang itu adalah had, maka diberlakukan dalam kondisi ini. Kalau takzir tergantung kepada hakim. Itu pun yang ada negara. Itu pun kalau ada negara. Karena pelaksanaan itu, kalau fikih ambil zakatnya ya ikhwan, itu hukum syar'i yang tidak berkaitan dengan negara. Tapi kalau sudah hukuman, itu sudah berkaitan dengan hakim. Itu sudah berkaitan dengan hakim. Tidak ada seorang pun bisa maksa kecuali kalau dia bayar sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tafasil ya ikhwan, hukum-hukum berkaitan dengan masalah itu. Kita pelan ya ikhwan membahasnya, pelan satu demi satu insyaallah subhanahu wa ta'ala tentang masalah-masalah ini. Kita itu kajiannya itu kajian nggawe pawoni fikih. Nggawe pawoni fikih kanggo masak. Pawone nggawe pancine, nggawe wajane begitu. Karena ini antum kalau menemukan kasus apapun yang berkaitan dengan muasa, kaidahnya cuma ini. Di kasus apapun, mau di kasus sholat, mau di kasus zakat, mau di kasus ini, mau di kasus itu, kaidahnya itu hanya muasa mudhayyak. Jika mudhayyak jelas, jika muasa gambarnya semacam tadi dengan khilaf yang muncul di kalangan para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu wa ta'ala ini para ikhwah yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Ikhwah yang baru, enggak? Yang baru, anak teman-teman, apanya? Taubat apa salah taubat? Ya kembali pada taubat itu mirip-mirip dengan haji, karena gak ketahuan kapan mati ini. Iya, karena gak ketahuan mati ini kapan. Tapi ya kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.